Sudah 2 tahun saya memiliki kamera Yi Action Cam 4K ini, tetapi sama 2 tahun ini saya jarang pakai karena setelah bikin video unboxingnya dan melakukan beberapa tes, saya kurang puas dengan performance kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, beberapa hari yang lalu ketika saya iseng-iseng browsing tentang kamera, saya nemuin bahwa ternyata untuk Action Cam Y4K ini terdapat banyak sekali update softwarenya. Jadi software yang diberikan dari produsen Y-nya itu bisa meningkatkan performance dari kamera Action Cam-nya. Nah, video kali ini saya ingin ngajakin teman-teman untuk sama-sama mengupdate software Action Cam Y kamera 4K ini yang saya miliki ke software terbarunya. Jadi kita bisa lihat apa saja fitur baru yang ditawarkan oleh softwarenya dan apakah bisa meningkatkan performa kualitas video yang dihasilkan. So, langsung aja kita mulai. Sebelum memulai update-nya, kita cek dulu kameranya, versi dan menu-menu yang ada di software lama ini. Nah, kita sudah masuk nih. Kita lihat settingnya. Di sini ada pengaturan resolusi, metri mode, ada auto low light, ada video quality, ada white balance. Di sini ini masih standar ya, ketika saya beli 2 tahun yang lalu. Saya belum pernah melakukan update sama sekali. Resolusinya yang bisa kita pilih. Di sini ada 4K 30 fps, ada 2,5K 30 fps. Coba kita lihat, yang maksimal untuk 2,5K ini dia 30 fps. Versinya di device info, versionnya ini masih 1.0.7 ya. Untuk memulai proses update, kita harus mendownload software firmware-nya terlebih dahulu. Kita mendownload dari website resminya yitechnology.com. Kita masuk ke menu support, lalu firmware and application. Di sini kita masuk ke Action karena versi saya adalah Action Cam. Lalu kita pilih ke jenis Action Cam yang kita punya. Di sini saya punya Action Cam 4K. Lalu kita masukkan serial number yang tadi. Setelah memasukkan serial number, kita bisa pilih version yang mau kita download. Saya akan memilih versi yang paling baru. Di sini kita bisa lihat historinya apa saja yang sudah diupdate untuk setiap version. Lalu ada caranya bagaimana kita untuk mengupdate firmware-nya. Di sini kita download, lalu kita rename jadi firmware.bin, lalu kita masukkan ke dalam SD card. Kita harus pastikan bahwa baterai Action Cam kita di atas 50% untuk jaga-jaga. Jika sudah, kita download. Di sini saya sudah download. Ini file firmware yang sudah saya download. Kita rename jadi firmware.bin. Jika sudah, kita kopikan file firmware.bin ini ke dalam Action Cam yang kita miliki. Jika sudah kita copy, kita akan restart Action Cam-nya supaya proses update-nya bisa berjalan. Oke, kita akan mulai proses update-nya. Kita nyalakan Action Cam-nya. Ketika Action Cam sudah nyala, dia akan otomatis mendetek file updatean yang sudah kita kopikan ke dalam Action Cam. Kita tekan proses OK dan proses update firmware sudah berjalan. Dia masih berjalan ya. Oke, dia udah selesai prosesnya. Kita bisa pilih di sini foto. Oh, ini sepertinya tutorial.
Jadi seperti kamera baru lagi nih teman-teman. Kita pilih bahasa, di sini bahasa Inggris. Next. Negara Indonesia. Next. 5G. Oke. Konfigurasinya sudah selesai dan proses update-nya sudah selesai. Versinya sudah naik jadi versi 1.10.7. Setelah melihat sekilas, ada beberapa tambahan fitur yang menurut saya sangat berguna. Salah satunya adalah di sini sekarang ada grip, jadi langsung dari kameranya kita bisa ngelihat ada grip. Nah, ini berguna kalau misalnya kita lagi ngambil gambar, itu bisa kelihatan apakah posisi kameranya sudah horizontal atau belum. Gridnya ini bisa membantu kita ketika kita mengambil gambar. Biasanya fitur grid ini hanya ada di aplikasi smartphone aja. Sekarang kita bisa langsung akses di Action Cam-nya langsung. Selain itu, untuk resolusi itu juga ada penambahan. Yang tadinya kita untuk 2,7K itu kita cuman bisa pilih 30 fps. Di sini ada peningkatan. Untuk 2,7K kita bisa pilih sampai ke 60 fps. Ini peningkatannya cukup baik ya. Sedangkan untuk yang 4K tetap maksimal 30 fps, karena untuk Action Cam Y ini dia sudah mengeluarkan versi terbaru Y 4K Plus, itu untuk 4K-nya bisa sampai 60 fps. Sedangkan fitur lain yang mungkin akan saya pakai adalah colornya ini dia ada penambahan. Jadi kita bisa pilih Y color, ini standar kalau kita misalnya malas grading, atau ke flat. Nah, ini biasanya saya kalau untuk video saya akan melakukan grading setelah saya selesai mengambil video. Di post processingnya saya akan melakukan grading, dan tipe color flat ini akan sangat membantu karena dia bisa menghasilkan gambar yang flat ya. Jadi gambarnya nggak kontras segala macamnya itu nggak terlalu tinggi. Jadi akan lebih mempermudah ketika kita akan melakukan grading. Menunya dia jadi lebih banyak nih teman-teman. Baterai percentage-nya juga kita bisa lihat lebih akurat kayaknya. Oh ya, di sini kita bisa lihat di sini ada persentasenya. Biasanya dia cuman bar aja sih. Ini kita bisa lebih akurat ngelihatnya. Nah, sharpness ini juga akan sangat membantu kalau kita suka grading. Sharpness-nya kita bikin low dan kita pakai color flat. Mungkin kedepannya di channel ini saya akan posting beberapa video menggunakan Action Cam Y ini. Jadi pastikan teman-teman subscribe dan hidupin notifikasinya supaya kalau ada video baru di channel saya teman-teman bisa dapat infonya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan jangan lupa tinggalkan komen di bawah, mungkin aja saya bisa membantu. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses selalu teman-teman.